Silahkan duduk, saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita memandang hidup secara salah, kita akan kehilangan hidup atau tidak memiliki hidup. Hidup yang sesungguhnya yang Allah pencipta kehidupan itu ciptakan. Jadi cara kita memandang kehidupan harus benar. Sebab kalau cara kita memandang kehidupan itu salah, kita mati, saudaraku. Kita mati, saudara. Tentu maksud mati di sini menunjuk atau mengacu pada apa yang dikatakan oleh Bapa Allah di dalam Kejadian pasal 2. Kalau engkau makan buah ini, kamu akan mati. Oleh sebab itu, saudara, mari kita dengarkan firman ini. Kita buka pikiran kita dengan tulus dan rendah hati. Kiranya Roh Kudus memberi kita pengertian untuk memahami kehidupan dengan benar. Catatan penting memulai penjelasan pada kesempatan ini, bahwa kehidupan yang dimiliki manusia hari ini, kehidupan yang dimiliki kebanyakan manusia hari ini, itu kehidupan yang sudah rusak. Kehidupan yang dimiliki kebanyakan manusia atau semua manusia atau hampir semua manusia itu rusak, itu salah. Dan kita tidak boleh memiliki pengertian, pandangan, asumsi mengenai hidup berdasarkan apa yang kita lihat dalam kehidupan manusia pada umumnya. Kalau tadi saya katakan semua, ya memang pada dasarnya semua, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Atau manusia tidak memiliki kemuliaan Allah yang mestinya manusia miliki. Atau kata kehilangan ini sama dengan kekurangan. Bahasa aslinya eustereo, kurang. Jadi kita melihat kehidupan yang dikenakan, kalau tadi saya katakan semua, maksudnya orang-orang yang belum diubahkan oleh Tuhan, ya. Itu telah mengalami kemerosotan, degradasi dari standar hidup yang mestinya dimiliki. Kalau saya katakan hampir, maksudnya masih ada orang-orang yang disisakan. Jika mengenal Tuhan dengan benar, mengenal kebenaran Injil, dan mengenakan kebenaran Injil, dia menemukan kehidupan itu. Paulus mengatakan, ikutilah teladanku dan teladan hidup mereka yang hidup sama seperti kami. Paulus menemukan, saudaraku, kehidupan yang berkualitas tinggi, berkualitas baik, kehidupan yang Allah kehendaki. Dan kehidupan yang Rasul Paulus ini miliki akan berlanjut nanti di langit baru, bumi baru setelah kematian.
Tetapi kalau seseorang memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang telah mengalami kemerosotan, yang tidak sesuai standar Allah, tidak akan berlanjut. Orang yang mengenakan kehidupan yang salah ini akan diterminate, diakhiri, dibinasakan. Itu namanya mati. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, kematian yang kedua. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan, kematian yang kedua, yaitu lautan api. Ada kematian pertama ketika tubuh dikubur, ya itu belum beresiko karena manusia juga akan mati semua. Walaupun sebenarnya Allah tidak mengendaki kematian fisik ini. Tetapi kematian yang mengerikan adalah kematian yang kedua, lautan api. Ya, itu di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14. Ketika manusia terpisah dari Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mengenal, memahami, mengerti ya kehidupan secara benar dari sudut yang benar, dari pandangan yang benar, dari asumsi yang benar. Dan memang ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena kita sudah memiliki konsep yang sesat. Dan konsep itu telah kita jalani, yang juga telah membentuk, membangun cita rasa jiwa, cita rasa kehidupan. Jadi sudah sesat. Nah, Tuhan Yesus gembala yang baik ya, yang menyelamatkan supaya kita menjadi domba-domba Tuhan dan mengikuti jalannya. Sebab Tuhan Yesuslah manusia pertama yang menemukan kehidupan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Yohanes pasal 1. Adam pertama membawa kematian. Tapi Adam kedua atau Adam terakhir, Yesus, memberi kehidupan. Jadi saudaraku, kehidupan yang benar itu modelnya hanya satu. Suka, tidak suka, saudara terima atau tidak, saudara anggap sukar atau mudah, cuman satu modelnya, Yesus. Yesus. Jadi bagaimana cara kita memandang hidup dengan benar, kita melihat hidupnya Yesus. Yang Rasul Paulus kenakan, Rasul Paulus teladani. Dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jika tidak demikian, Paulus tidak memiliki kehidupan. Ya. Paulus bisa berkata, ikutilah teladanku, karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Paulus belum memiliki kehidupan yang mengenakan cara hidup Tuhan Yesus, wah, dia tidak berhak mengatakan ikutilah teladanku. Di dalam pernyataannya yang lain, Paulus mengatakan ikutlah aku, sama seperti aku ikut Yesus. Ia juga berkata ikut teladanku, dan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara, maka di dalam gereja harus ada kebenaran yang diajarkan, dan yang kedua keteladanan. Ya, keteladanan. Setan memang berusaha untuk merusak, ya, merusak. Kebenaran ada, keteladanan mau dirusak. Ya, jadi jangan heran kalau di gereja selalu ada gosip,
fitnah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memang berjalan di jalan Tuhan, Tuhan akan pasti meluruskan dan membela kita. Kita tidak usah meluruskan atau membela diri kita sendiri. Karena hidup kita adalah pelayanan. Seluruh hidup kita pelayanan. Kita serius mau diubah dari hari ke hari. Kita serius mau mengenakan kehidupan Yesus di dalam diri kita. Supaya kita bukan hanya bisa berbicara tentang kebenaran atau firman. Tapi kita juga bisa memberikan keteladanan, saudara. Jadi kita jangan meleset. Cara kita memandang hidup harus benar. Bagaimana kita bisa memandang cara hidup secara benar? Lihat kehidupan Tuhan Yesus. Nah, ini yang merupakan pekerjaan berat, ya, karena memang tidak ringan, saudara. Ini perjuangan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3. Ya, ini perhatikan. Yang ku kehendaki, Filipi 3 ayat 10, ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Kalau tidak kenal Dia, tidak kenal kehidupan yang harus dikenakan. Dan kuasa kebangkitannya, artinya mengalami fakta kehadiran Yesus. Bahwa Dia bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup. Yang bisa berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan Yesus menyertai kita itu dalam rangka apa? Jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan atau kuajarkan kepadamu. Supaya, kalau saya lanjutkan, mereka memiliki cara memandang hidup dengan benar. Yang kukehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Artinya harus mengalami Tuhan. Sehebat apapun pendeta saudara, sehebat apapun guru Injil saudara, sehebat apapun buku yang saudara baca, atau Alkitab yang saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik, kalau tidak dipimpin Roh Kudus dalam perjumpaan dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah mengenal Dia. Jadi mengenal Tuhan itu harus melalui selain sarana mendengar firman yang membangun pengertian secara nalar, secara logika, secara kognitif, ya. Istilahnya kognitif itu secara pengertian. Harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti melatih kita bagaimana memiliki kehidupan seperti kehidupan yang dimiliki Dia. Saudaraku. Sebab kalau kita bicara seperti Yesus itu sebenarnya abstrak. Kenapa? Karena masing-masing kita itu memiliki personality yang berbeda-beda, kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadiannya si A dan si B itu beda. Masing-masing suku juga memiliki karakteristik yang khas. Dan setiap orang bisa satu suku tetapi tetap berbeda personalitinya. Nah, Tuhan Yesus menuntun setiap individu bagaimana memiliki karakternya. Karakter Tuhan Yesus yang dikenakan dalam personality itu, saudara. Jadi sebenarnya kita itu tidak punya waktu banyak. Yang fokus saja belum tentu sempat sampai
belum tentu sempat mencapai dengan mudah. Apalagi kalau saudara mengisi waktu saudara untuk hal sia-sia. Tidak akan sampai saudara. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan itu mutlak. Dan bagi saudara-saudara yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan melalui seminar, khotbah, atau pendidikan formal perguruan tinggi keagamaan Kristen ya seperti STT, seminari ya. Jangan merasa Anda sudah mengenal dia karena Anda memiliki pengetahuan tentang dia. Saudara harus mengalami Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Saudara harus mencari wajahnya. Setiap hari mencari wajahnya. Saya kira sedikit saudara yang benar-benar menyediakan waktu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan secara memadai, saudara gagal menemukan potret anak Allah yang mestinya saudara kenakan. Ya, karakter anak Allah yang saudara kenakan dalam personality masing-masing saudara yang khas itu. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jika saudara sudah mengenal dia dan mengalami Tuhan yang hidup, maka saudara baru masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Orang Kristen yang benar tidak mungkin tidak menderita untuk Tuhan. Tidak mungkin. Maka tadi saya katakan jangan melihat standar hidup manusia pada umumnya. Saudara tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan benar. Standar hidup manusia pada umumnya itu salah. Kehidupan Yesus yang pastinya memikul salib. Dan saudara mungkin belum sampai tingkat punya salib, ya. Lah kalau fokusnya hanya bagaimana hidup nyaman, tidak memiliki persoalan, punya anak, punya suami yang baik, membangun rumah tangga, punya berbagai fasilitas dan menikmatinya. Saudara sesat, itu gaya hidup manusia pada umumnya. Itu cara hidup manusia pada umumnya. Sedangkan anak-anak Allah itu selain memiliki karakter Kristus dalam personality masing-masing yang khas itu, pasti memiliki tempat di mana saudara harus memikul salib. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini loh, cara memandang hidup yang benar itu Tuhan Yesus. Kehidupan Yesus. Dan Paulus berusaha untuk memiliki cara hidup tersebut. Untuk itu saudaraku berat. Karena saudara harus menanggalkan apa yang saudara pandang sebagai sesuatu yang bernilai. Kalau orang memandang yang bernilai itu ya kedudukan, pangkat, uang, harta. Saudara tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Ini cara pandang yang salah. Tidak keliru memiliki gelar, pangkat, kedudukan, uang, harta. Tidak keliru. Tetapi harus saudara ingat bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bahwa kita bukan milik kita sendiri, bahwa apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang bernilai itu mengenal dia. Dan untuk mengenal dia, di ayat sebelumnya, saudara bisa baca. Ya.
Segala sesuatu kuanggap rugi, ayat yang ke-8. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, ketika aku melihat kemuliaannya. Wow, luar biasa. Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Artinya Kristus di sini, ya, Kristus kan artinya yang diurapi. Kalau aku memperoleh Kristus, aku memiliki spirit, gairah, cara hidup, cara berpikir, gaya hidup yang dimiliki juga oleh Yesus. Yesus Kristus, Yesus proper name, nama diri anak Allah. Kristus artinya yang diurapi. Nah, kita menjadi orang-orang yang juga memiliki spirit gairah seperti yang dimiliki Yesus. Maka hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Saudaraku sekalian, betapa kita harus berjuang melepaskan diri dari lilitan belenggu yang sudah membelenggu kita selama bukan saja belasan tahun, bisa puluhan tahun. Bagi ibu-ibu yang sudah di atas 40 tahun, di atas 30 tahun usianya. Ya. Cara pandangnya sudah salah, saudaraku. Sudah keliru. Nah, cara dan gaya hidup Tuhan Yesus ini, cara dan gaya hidup anak Allah yang bukan berasal dari dunia. Di dalam Yohanes pasal 17 beberapa kali diulang. Aku bukan dari dunia, kamu bukan dari dunia. Di Filipi pasal 3 juga dikatakan oleh Paulus, kewargaan kita adalah di dalam surga, ayat 20. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau orang masih memandang harta kekayaan itu bernilai, pasti dia tidak bisa menghayati bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Cara pandang hidupnya salah, rusak ya, kacau. Mestinya tidak berlebihan kalau kita mendengar, menangkap yang dikatakan Tuhan Yesus. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Gak heran itu. Itu gak berlebihan. Tajam lagi di Kolose pasal 3, ayat 1-3, Rasul Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu cara pandang hidupnya benar. Perspektifnya itu benar. Secara teori saudara bisa berkata, saya setuju Pak, itu benar, amin. Tapi praktek tidak mudah, karena kita sudah terbelenggu selama puluhan tahun dan membangun selera di dalam diri kita. Tidak gampang, saudara. Saya mengatakan sebagai orang yang bergumul dalam hal ini. Seperti kabut yang hari demi hari tersibak, ya, menguap, ya, menghilang. Mari melihat, oh, hidup seperti ini loh yang Tuhan kehendaki. Kalau dulu yang kita lihat kan keindahan dunia, saudara. Padahal waktu kita mati, keindahan itu semua lenyap. Itu yang disebut fata morgana. Ada lagu saya, ada salah satu karangan lagu saya, ada kalimat fata morgana. Di mana ya? Ada itu kata fata morgana. Semua sia-sia, fata morgana.
Di mana tuh? Oh itu ya. Coba kalimat depannya bagaimana? Dia itu apa ya? G atau C? Luas semesta alam itu. Betul? Ketinggian itu. Luas semesta alam. Lebih dari yang dapat dibayangkan. Tak terhitung bintang-bintang berjuta warna hiasi angkasa. Tiada syair dan lagu mampu melukiskan keindahannya. Karya agung menakjubkan, kekayaan kerajaan Bapa. Oh, kekayaan kerajaan Bapa. Di satu gugusan bintang Tuhanku mempersiapkan kerajaan kekal tak berkesudahan yang tidak akan tergoyahkan. Sesuai dengan firman-Mu, Kau bawa aku ke sana. Selamanya kita bersama. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kewargaan kita dari surga. Ini perjuangan menyangkal diri ini tidak mudah. Nah, saya yang bicara terus langit baru bumi baru, saya terperangkap dan saya bersyukur terperangkap dalam perangkap langit baru bumi baru itu, perangkap dalam kubangan itu. Lalu orang pasti menuntut apakah saya telah mengenakan ini kebenaran yang saya khotbahkan. Maka saya memaksa diri saya untuk berubah. Memaksa diri untuk berubah. Bahkan dengan sumpah. Ini saya bukan mau tebar pesona atau dipuji. Saya frustasi, benar-benar frustasi. Bagaimana mengenakan kebenaran yang tidak wajar itu? Ayo, bait kedua. Bukan, kini tiada pilihan. Hidup hanya menanti di Kau Tuhan. Harta dunia ku lepaskan. Semua fata morgana sia-sia. Ini kerinduanku, selalu berkenan di hadapan-Mu. Di pintu-Mu aku datang. Kau sambut dalam kemuliaan. Tuhan hapus air mata, taat semua derita. Takkan ada lagi maut kematian. Negeri permai perjanjian. Kau berikan kerajaan-Mu yang telah lama rindu. Kedamaian dunia baru.
Yang saudara yang yang rajin ya, itu baru bisa mengikuti ya. Kalau saudara tidak rajin, saudara tidak bisa mengikuti. Dan ini yang menjadi kegelisahan saya, orang-orang yang sudah merasa pintar lalu berhenti. Padahal saya berubah terus. Bukan makin merosot tentunya, makin melekat, makin naik ke atas saudara. Ya. Kuasa kegelapan pasti berusaha untuk mencegah lajunya perjalanan ini saudaraku. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ya, tidak saya tulis, saya hanya doa dan minta Tuhan memberi hikmat. Ada satu yang saya sebenarnya ragu-ragu menyampaikannya. Tetapi ini kebenaran, saudara. Cara Anda memandang hidup yang benar adalah bahwa hidup yang sesungguhnya bukan sekarang, nanti. Tepuk tangan. Hidup yang sesungguhnya itu nanti. Nah, yang jadi persoalan, siapa orang-orang yang boleh hidup di dunia akan datang itu? Nah, Tuhan Yesuslah modelnya. Amin. Kalau Anda tidak memiliki model seperti Yesus, Anda tidak boleh masuk rumah Bapa. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Nah, saudara-saudara ini sebagian sudah terlalu lama dalam belenggu ikatan dunia. Bahkan jangan heran, pendeta pun banyak. Dan dia tidak memiliki, dan mereka tidak memiliki perasaan krisis untuk keluar. Saya krisis banget. Dengan usia 63 tahun ini saya khawatir saya tidak sempat dientaskan. Maka saya berjuang ya. Maka bersyukur kalian yang masih muda. Dihajar terus oleh firman seperti ini. Kamu juga melarikan diri dari dunia dengan cara tidak lihat apa yang tidak patut dilihat. Jangan bergaul dengan orang yang tidak patut dengan mereka kamu bergaul. Jangan memikirkan yang lain kecuali Tuhan. Kamu kalau sampai jadi kekasih Tuhan, kamu bukan tidak akan gagal, kamu tidak bisa gagal. Tidak bisa gagal. Karena kamu dipersiapkan untuk menjadi seorang yang harus mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain supaya mereka memiliki cara pandang hidup yang benar. Saudara banyak yang sudah ikut saya 10, 15, 20 tahun, bahkan lebih. Sejak saya sejak saya menjadi pembicara di Tiberias. Saya kira ada seantara saudara pernah mendengar khotbah saya. Saudara pasti melihat khotbah saya hari ini berbeda. Tidak usah hari ini. 5 bulan yang lalu dengan hari ini sudah different, betul nggak? Nekatnya, tajamnya. Begitu saudara. Bukan ini biar saya dipuji, mau tebar pesona, enggak perlulah. Kita sudah capek ya. Kita benar-benar mau pulang ya. Mau pulang ke surga. Tetapi kita melihat di dalam diri kita itu masih ada unsur-unsur yang belum benar-benar bersih. Makanya saya beranikan minta kepada Bapak hari-hari ini sejak tanggal 28 Agustus 2022 jam 1 pagi kira-kira. Saya berdoa dan saya kira nggak tidur lagi ya. Saya minta satu hal. Tuhan, dengan kuasa-Mu yang supranatural, ubahkan kodratku. Nah, Tuhan mulai mengajar. Kita harus melihat ada unsur-unsur dalam diri kita yang itu bukan kodrat ilahi. Saudara misalnya dilukai orang, saudara kesel, itu bukan kodrat ilahi.
Anda bisa marah terhadap ketidakbenaran, tapi tidak usah sampai dendam atau mengharapkan orang celaka, dipermalukan. Itu sudah bukan kodrat ilahi. Saudara pria, ya maaf ini saya ambil contoh pria. Pria lihat wanita dengan cara pandang yang salah. Itu kodrat manusia. Harus dengan cara pandang yang benar. Melihat kemewahan, rumah bagus, barang bagus, reaksi kita apa? Kita bisa mengendus, masih ada nggak di dalam diri kita kodrat manusia atau kodrat dosa. Waktu kita bercakap-cakap lalu kita menerima perkenyataan yang kita nggak suka lalu kita mau bereaksi. Nah, reaksi kita itu kodrat manusia atau kodrat ilahi. Saudara masih bersama saya? Saudara mengerti? Anda beri tepuk tangan untuk kebenarannya. Nah, kalau sejak muda kamu menganyam, kamu merajut kesucian seperti ini, itu kodrat dosamu akan dihilangkan. Jadi jangan memberi makan, jangan mengempani kodrat dosamu. Hobi saya nonton film thriller, masih pengen, lalu saya nonton lagi, saya memberi makan itu. Saya enggak nonton lagi. Jangan berkata, kali ini saya bikin salah, nanti enggak. You akan jadi makin edik. You mengingini sesuatu yang itu tidak patut dan tidak perlu Anda miliki. Lalu Anda ngotot untuk punya, engkau empani keinginan itu. Dan itu kodrat dosamu atau kodrat manusiamu enggak mati-mati. Jadi cara membunuh kodrat manusia kita adalah membunuh hal-hal tersebut. Saya akan mengkhotbahkan ini di satu tema sebenarnya, saudara. Ya, nah masih pada tema cara memandang kehidupan. Kita harus benar-benar menerima, mengerti bahwa hidup yang sesungguhnya itu bukan sekarang, tapi nanti. Jadi kita tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Paulus mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Kamu bukan dari dunia ini. Itu kata-kata yang sudah normal bagi anak Allah. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang berasal dari atas, yang nanti bisa tinggal di rumah Bapa. Yesuslah potretnya. Tepuk tangan. Maka gereja harus mengajarkan terus kebenaran. Yesus itu bagaimana, kebenaran yang diajarkan itu bagaimana. Dan menstimulit saudara untuk mengenal dia lewat perjumpaan. Doa tiap pagi. Nah, kita bulan September harus ada waktu puasa lagi. Oh, tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih untuk yang tepuk tangan tanpa diminta tadi. Ya. Tapi ada yang wah, ya, wah, ya. Puasa yang terakhir 5 hari itu fisik saya lemah sekali, saudara. Tapi saya memaksa diri, tetap saya memaksa. Sebenarnya tidak proper, tapi ya saya memaksa. Dan saya merasa berkhianat kalau saya tidak puasa. Mengkhianati saudara. Ya, jadi saya tetap puasa walaupun dalam kondisi fisik yang tidak sehat waktu itu. Jadi saudaraku sekalian, harus ada perjuangan yang benar-benar serius. Bukan hanya belajar Alkitab, mendengar khotbah, oh ngerti cara memandang hidup. Bukan hanya itu. Saudara harus masuk dalam cara hidup, gaya hidup ya, yang dikenakan Yesus itu. Jadi cara berpikir kita diubah lewat mendengar khotbah ini. Kita dengar, kita mengerti, lalu kita mengalami perjumpaan lewat doa pagi atau doa-doa yang biasa kita adakan
Lalu kita lewat puasa, doa pribadi saudara. Nah, perjumpaan itu membuat saudara menemukan karakter Kristus. Yang Anda kenakan sesuai dengan kepribadian masing-masing. Ya. Dan saudara bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara harus sadar ketika Yesus membeli kita, Bapa memberikan anaknya membeli kita. Kita bukan milik kita sendiri. Kita ini mau diubah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi manusia versinya. Manusia jenis lain. Ya. Maka Tuhan berhak mengubah kita. Masalahnya banyak kita yang memberontak. Tidak mau diubah. Nah, kita bukan boneka dan Allah punya tatanan tidak memaksa saudara berubah. Saudara dan saya harus rela diubah. Dan kalau saudara saya menolak diubah, memberontak. Loh, kamu bukan milik kamu sendiri kok. Amin. Kamu ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya, jadilah manusia yang memuliakan Allah. Dan saya senang tadi Ibu Mona menyanyikan lagu apa itu? Di tiap langkah itu. Ya. Suara apa bergema, suara pujian, nyanyian itu ya. Tanpa syair, musik serta tarian, tapi dalam sikap perbuatan. Ini benar. Muliakan Allah dengan tubuhmu itu ya ini. Bagaimana orang yang tidak memuliakan Allah masuk di kerajaan Bapa? Nggak mungkin. Memuliakan Allah itu bukan hanya di gereja, di seluruh waktu hidup kita, dimanapun kita berada, saudaraku. Lagunya gimana tadi di tiap tadi? Tadi pemain, jangan ragu-ragu mainnya. Coba iramanya. Di tiap langkah sepanjang perjalanan, bergema sembah dan suara pujian, tanpa syair, musik serta tarian, tapi dalam sikap di tiap langkah sepanjang perjalanan, bergema sembah dan suara pujian, tanpa syair, musik serta tarian, tapi dalam sikap berbuat kau lebih oh Yesusku. Tuhan matahari, terang kehidupan, kerinduan di atas segalanya. Oke. Anda saya kasih tahu satu hal yang Anda ingat terus ya. Anda merindukan Tuhan itu merindukan karakternya dulu. Anda nggak bisa merindukan Tuhan tanpa merindukan karakternya. You nggak ketemu, amin. Merindukan karakternya, bagaimana memiliki karakternya, cara hidupnya. Maka belajar hidupnya Tuhan Yesus itu. Kalau engkau gagal memandang hidup ini, kamu gagal memiliki hidup. Kalau kamu gagal memandang cara hidup yang benar, kamu tidak punya hidup itu. Dan cara hidup yang benar adalah Yesus. Kalau kita merindukan Tuhan Yesus, kita merindukan cara hidupnya. Baru kita kau lebih berharga dari permata. Begitu saudaraku. Harus ada passion yang kuat, ambisi yang kuat untuk memiliki karakter Kristus itu. Cara pandang saudara.
banyak yang sudah sesat, ya. Secara nalar logika saudara mengerti khotbah ini, tahu. Tetapi saudara sulit mengenakan karena sudah salah. Bertahun-tahun, belasan puluhan tahun. Dan cita rasa jiwa saudara sudah keliru. Maka ngerubahnya tidak gampang. Kita sudah mengadopsi cara hidup manusia di sekitar kita. Kalau Paulus lewat proses perubahan sampai berkata hidupku bukan aku lagi. Betul? Amin? Ia sendiri memenuhi yang dikatakan dalam suratnya di Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia ini. Serupa dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Bersyukur ya ibu-ibu hadir saat ini. Tuhan menandai saudara. Tuhan menandai saudara yang hadir. Ya, saudara masih mau duduk di sini, walaupun bisa mendengarkan lewat Truth ID. Tapi kalau duduk di sini itu beda. Ya, saya harap nanti pengurus wanita untuk pertemuan wanita bulan depan diserukan kepada semua wanita di Jakarta, ya. Semua wanita suara kebenaran Injil di Jakarta. Yang mau datang, yang nggak mau nggak apa-apa. Diusahakan, saya akan kampanye. Kasihan ya. Kalau ibu-ibu diubah, itu perannya besar loh. Mengubah suami. Banyak suami itu nggak benar. Dan lebih banyak pria yang nggak benar daripada wanita. Saya bukan pro wanita, faktanya begitu. Saya sendiri pria, saya bukan wanita. Tetapi dari Anda bertanya Alkitab menjawab, saya menemukan itu. Waduh, wanita-wanita yang menderita oleh suami-suami yang tidak takut akan Allah. Dan saya sering berkata, diam saja deh Bu. Udah, you mau ngomong apa juga tidak bisa berubah suamimu. Udah rusak. Mau bicara apa juga percuma. Diam. Tetapi tunjukkan perilaku hidup yang baik. Pokoknya kalau di Rehoboth ini jurusnya cuma diam. Udah terkenal itu. Berapa ibu-ibu kaum wanita yang tulis surat, saya sudah mengikuti yang Pak Eras ajarkan. Diam. 3 diamnya. Bagus. Yang pertama diam, yang kedua diam, yang ketiga baru ngomong. Diam lagi. Silent is power. Betul nggak? Saya pernah khotbahkan di sini, diam itu berkuasa. Nggak mungkin Anda diam lalu diam. Anda diam, Allah yang bertindak. Nah, Anda berperilaku untuk bisa mengubah orang. Alkitab yang berkata, suami yang tidak takut akan Allah diubah oleh perbuatan apa? Perbuatan perilaku istri, bukan perkataan. Biar saudara pakai 100 ayat, suami nggak berubah. Pap, Galati 2 ayat 20-19. Galati 2 19-20 Pak. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 11. Perbuatan kita akan diberhadapkan kepada pengadilan. Matius 6 19 sampai 21. Kumpulkan harta di surga. Tapi harus tahu Roma 12 ayat yang kedua, jangan serupa dengan dunia ini. Mazmur 1, jangan kumpul dengan pencemooh. Suami begini. Jangan perbuatanmu yang menjelaskan. Anak-anak pun juga akan melihat ibunya berkhotbah lewat perbuatan. Ini loh gaya hidup. Cara memandang hidup yang benar oleh ibu-ibu yang belajar lewat Truth ID. Lalu mengenakan, anak-anak melihat. Kan banyak anak-anak tidak nangkep khotbah saya, pemuda, remaja kadang-kadang tidak nangkep gitu. Ini pendeta kayak sudah nggak hidup lagi di bumi kan gitu.
Loh, Alkitab berkata kamu hidup di bumi tapi tidak hidup dengan cara hidup orang di bumi loh. Engkau sudah pindahkan hatimu di surga. Alkitab. Ibu tahulah anak-anak yang pusing begitu dengar khotbah saya. Lalu berkata kepada mamanya, Mam, khotbah Pak Eras nggak tahu saya. Mama tahu. Mama emangnya tahu mama. Begitu perhatian. Mama tahu. Mama bisa jelasin ke saya, bisa. Nanti jelasin ya, perbuatan mama yang menjelaskan. Perbuatan kita yang menjelaskan. Maka tadi saya katakan gereja harus memiliki kebenaran yang diajarkan dan kehidupan yang menjadi teladan. Setan tahu kebenaran ada, teladan itu nggak boleh ada. Maka setan akan berusaha merusak karakter. Tapi tidak apa-apa. Kalau kita memang benar, kita dijagai Tuhan. Tapi kalau kita tidak benar, kita munafik. Kita dikutuk Tuhan. Jadi mainannya kita sekarang mainan dengan Tuhan. Jangan main dengan manusia. Biar kita urusan dengan Tuhan. Ibu-ibu pasti di rumah juga menghadapi suami, pihak mertua, pihak keluarga suami yang menekan, menyalah-nyalahkan. Anda difitnah-fitnah oleh ipar. Anda diam. Diam. Pertama diam, kedua ketiga baru diam lagi. Saudara kan dibela Tuhan. Ya. Sudah jelas pemberitaan firman ini? Bulan depan kalau ada pertemuan seperti ini, saudara harus hadir dan bawa wanita-wanita lain. Supaya mereka juga bisa diikutkan ke langit baru bumi baru. Amin. Mari kita berdiri. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu, segala perkara sejak ku hidup di bumi, sampai di sorga, hari ini dan selamanya. Menyenangkanmu. Katakan dengan tegas. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Bapa kami